Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Pradismo dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Inovasi Tanpa Batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program yang disusun untuk menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Ya, hari ini pada Rabu 11 Maret 2020 kita ada di episode ke-74. Dan saya Susan bersama rekan saya. Dan saya Aulia Rahman. Pradi sekalian, inilah dia, Respon Kaltara. Dan Mas Aulia, mari kita sapa dulu ya semua tamu yang sudah bergabung pada episode kali ini. Ada siapa, Yang Mas? pertama ada keluarga besar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Boleh tepuk tangan buat Bank Indonesia. Hadir. Berikutnya, keluarga besar dari Bappedalit Bank Provinsi Kalimantan Utara. Boleh tepuk tangan. Kemudian dari Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara. Terima kasih sudah hadir. Selain itu ada juga teman-teman media dan teman-teman mahasiswa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Selamat datang semua. Ya. Juga tidak ketinggalan nih Mbak Susan. Yes. Kita juga sudah menayangkan kegiatan ini secara live melalui apa aja nih Mbak Susan? Ya, ada Pradi kita yang berada di udara ya Mas. Selamat bergabung Pradi dari Pelita 106,6 FM Tanjung Selor, Kaltara 92,4 FM Tanjung Selor, Pesona 95,2 FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan 98,7 FM Tarakan. Dan kami juga mengajak Pradi yang berada di seputar wilayah Tanjung Selor untuk bergabung. Program ini terbuka untuk umum, jadi silahkan datang ya Mbak Susan ke sini langsung. Menikmati sajian kopi ya yang tersedia gratis tentunya sambil mendengarkan info-info terupdate. Bisa juga kalau yang sudah mager di manapun Anda berada, yang eksis di Facebook, gabung di Facebook di @pemprov_kaltara. Kalau di Instagram ada di @kaltaraprof atau di channel YouTube kita di @humaskaltara. Kemudian semua pertanyaan Pradi bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow dan subscribe media sosial dan channel YouTube kita supaya tidak ketinggalan info-info terupdate. Betul. Baik, Pradi sekalian, biasanya kan dalam bertransaksi ini Mas Aulia, kita menggunakan tunai. Kemudian sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, penggunaan uang tunai kemudian dianggap kurang praktis dan aman. Kendala yang dihadapi uang tunai seperti fisiknya yang cepat rusak dan denominasinya yang bermacam, lantas mendorong munculnya inovasi dalam sistem pembayaran yang melahirkan alat pembayaran non-tunai. Dan muncullah yang dinamakan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai dinilai diperlukan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Alat atau instrumen pembayaran non-tunai yang berlaku dan resmi di tanah air adalah yang berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis elektronik atau aplikasi. Fenomena transaksi tanpa uang tunai dan isi dompet lebih banyak kartu ketimbang uang sudah makin jamak di tengah masyarakat. Lantas, seberapa aman dan efektifkah transaksi non-tunai? Inilah Respon Kaltara, transaksi non-tunai, efektivitas dan transparansi. Dan untuk membahas hal ini dengan bangga saya mau memperkenalkan ya, ada 3 pria gagah di samping 3 orang jagoan kita. 3 aja yang gagah ya Mas ya. ya. Saya? Ada siapa nih Mbak Susan? Yang pertama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Amran Ardian SE AKMI. Selamat Boleh tepuk tangan dong buat Pak Amran. Silakan Pak, mohon izin. Bagaimana kabarnya Pak? Sudah dinyalakan. Baik Mbak. Pak? Sudah menyeberang pagi-pagi ya Pak dari Tarakan. Betul? Betul. Oh, terima kasih sudah hadir. Semangat pagi-pagi dari Tarakan menuju Tanjung Selor. Tanjung Selor. Baik, Terima kasih Pak Amran. Ini Pak Amran ya. Selanjutnya ada Sekretaris Bapeda dan Bank Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Haji Iskandar SIP MSI. Boleh tepuk tangan Bapak Iskandar. Selamat datang di Respon Kaltara Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pradi semua, narasumber dari Bank Indonesia dan dari Unikal.
Tentunya yang pertama saya menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf dari pimpinan saya Pak, Kepala Bapak Daya yang baru Bapak Risdianto. Beliau mohon maaf tidak sempat hadir karena kebetulan di hari ini ada 2 acara di Tarakan yang perlu beliau hadiri. Mohon maaf saya jelaskan sedikit. Yang pertama hari ini ada kunjungan dari kedutaan pemerintah Inggris dalam rangka unit masalah pengelolaan global ya, pengelolaan global terkait dengan di Kaltara. Kemudian yang kedua ada acara menerima tim penilai penilaian perencanaan pembangunan. Kaltara kebetulan ini masuk 10 besar, kita sudah masuk di tahap ketiga penilaian. Saya kira itu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Iskandar. Dan yang ketiga, ada dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, Bapak Aslan S.E. Mekdev. Boleh tepuk tangan buat Pak Aslan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari Respon Kaltara, dari Humas Kaltara sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di Respon Kaltara pagi ini. Terima kasih. Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah mendengar suara Pak Aslan ya. Baik Mbak Susan dan Pradi sekalian. Di awal kita ke Pak Amran dulu nih Pak Amran. Mungkin boleh dijelaskan Pak, transaksi non tunai ini apa sih Pak? Kemudian apa bedanya dengan transaksi konvensional yang selama ini kita lakukan? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan Pradi, dimanapun Anda berada. Transaksi non tunai dibedakan menjadi dengan transaksi tunai. Sebagaimana diketahui, kalau kita lihat perkembangan zaman ya, dulu transaksi itu dimulai dengan barter. Dan kemudian dengan zaman yang berubah, ada inovasi, transaksi itu bisa dilakukan secara paper base. Dan juga tadi sudah disebutkan sama Bang Aulia, ada perubahan juga menjadi electronic base dan segala macamnya. Nah ini apa sih sekarang yang membedakan tunai dan non tunai? Tentunya kalau tunai kita masih bersinggungan dengan uang, baik itu uang kertas maupun uang logam. Nah kalau transaksi non tunai disebut juga elektronifikasi. Elektronifikasi ini mengubah cara pembayaran yang tadinya fisik dengan tunai, ini menjadi fisik dengan menggunakan kanal-kanal pembayaran. Yang kita kenal selama ini ada menggunakan kartu, alat pembayaran menggunakan kartu APMK. Dengan toolsnya juga ada EDC di situ, Electronic Data Capturing. Dan juga terakhir yang sekarang lagi booming, yang lagi dikenal ini KRIS. Ya, KRIS ini QR Indonesia, Quick Response Indonesia Standard. Ya. Nah, ini apalagi nih QR? Sebelumnya ada kartu, ada EDC, terus kemudian sekarang ada KRIS gitu ya. Nah ini sebagai salah satu sebenarnya inovasi dari Bank Indonesia pada tahun 2014 yang lalu. Gubernur Bank Indonesia mencanangkan gerakan nasional non tunai, ya GNNT. Nah ini agar masyarakat ini lebih nyaman dalam bertransaksi, kemudian aman dan juga lebih cepat. Ya. Tadi katanya ada gerakan transaksi non tunai Pak ya. Lantas kelebihannya apa nih Pak dibandingkan dengan transaksi tunai? Kelebihannya tentunya banyak sekali. Yang pertama dengan kita melaksanakan gerakan nasional non tunai, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang yang jumlahnya banyak. Nah ini kan keamanan ya. Yang kedua, kalau di Kaltara ini pada waktu Bank Indonesia, mohon maaf, pada waktu Bank Indonesia hadir di sini tahun 2017 yang lalu, uang-uang yang ada di sini banyak sekali uang lusuhnya. Yang udah kita klasifikasikan sebenarnya uang tidak layak edar. Nah kalau uang tidak layak edarnya atau uang lusuhnya banyak, masyarakat berpotensi untuk tidak dapat mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan baik. Karena apa? Begitu diterawang, burem, rekan-rekan Pradi. Begitu dilihat, tidak kelihatan gambar-gambar pahlawan yang ada di situ.
Nah, ini sangat-sangat berpotensi sekali beredarnya uang palsu. Nah, di samping itu, yang terakhir adalah praktis. Karena apa? Bahkan dengan yang kris terakhir itu, kalau sekarang ada isu mengenai COVID, isu corona, kami di Bank Indonesia menyebutnya COVID-19, COVID-19, kita tidak perlu bersinggungan lagi ke orang, ya. Jadi tidak ada interaksi. Kalau misalnya kanal pembayaran yang lain menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, yang toolsnya EDC, kita masih menyerahkan kartu itu kepada taruhlah kasir dari restoran gitu ya, kafe misalnya. Nah dengan kris kita cuma menunjukkan struknya yang di situ. Dan mereka akan melihat dan mereka juga merchant-merchant dapat notifikasinya, jadi tidak ada interaksi. Jadi kalau zaman now sekarang ini, ya mudah-mudahan di Kaltara ini kalau Pradi bisa menggunakan kris dengan baik, ini salah satu untuk memitigasi resiko penyebaran COVID-19 atau virus corona. Baik, ya masih ke Pak Amran nih. Tadi sudah dijelaskan tentang gerakan nasional non tunai. Nah kemudian selama ini penerapannya di Kaltara sendiri bagaimana, kan provinsi baru nih Pak? Sudah adakah terlihat kemajuan dibandingkan daerah lain? Ya, ini tentunya kemajuannya luar biasa. Termasuk cepat ya? Termasuk cepat. Di Kaltara sendiri kita mulai pada waktu itu launching GPN dengan menukarkan kartu-kartu Pradinya teman-teman yang sebelumnya ada logo salah satu perusahaan asing, ya. Kita minta tukarkan dengan logo GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, itu tahap awal. Kemudian yang tahap keduanya adalah mensinkronisasikan EDC kita, Electronic Data Capturing. Artinya apa? Jadi teman-teman tidak melihat lagi kalau di Cafe 99 ya misalnya atau di tempat-tempat yang lain, EDC-nya bank itu berjejer. Jadi misalnya Bank Mandiri punya EDC sendiri, BCA punya EDC sendiri, BNI punya EDC sendiri, Niaga punya EDC sendiri, itu sangat banyak. Penuh itu. Jadi bukan mendisplay makanan tapi mendisplay EDC. Nah, dengan hadirnya Gerakan Nasional Non Tunai ini, EDC-nya cukup satu, rekan-rekan Pradi. Kenapa? Kartunya apapun, EDC-nya bisa memproses. Ya, itu yang paling signifikan. Dan kemudian Bank Indonesia tentunya dengan stakeholder strategis di Kaltara ini, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun perbankan, sekarang berinovasi untuk mengembangkan kris. Yang dimana menurut ketentuan Bank Indonesia 1 Januari 2020 ini kita harus terapkan. Kenapa? Dengan satu platform ini, apapun aplikasinya, teman-teman mungkin teman-teman Pradi mungkin di HP-nya ada aplikasi link aja, ada aplikasi GoPay, ada aplikasi OVO, Dana, dan mungkin PJSP yang lain, pengelola jasa sistem pembayaran. Tapi dengan kris ini, apapun aplikasi rekan-rekan, insya Allah udah kita bisa proses. Dan very fast, sangat cepat, 24 hours, 7 days. Baik. Ya, jadi luar biasa. Dan ya ini tentunya inovasi yang sudah bagus ini, kalau bahasa milenialnya, kita diemin, kita magerin, sayang rekan-rekan. Nah, tentunya ini kita harus gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apa? Kita terus berinovasi lagi. Nah, untuk tahap pertama, kris ini dilakukan hanya untuk transaksi domestik. Jadi nanti ada tahap-tahapan selanjutnya. Nanti mungkin dalam diskusi kita elaborate lagi ya. Baik. Pak, kalau boleh dipetakan, sejauh ini di daerah kita ada 4 kabupaten ya. Sejauh ini sudah sampai di mana nih Pak perkembangan tentang transaksi non tunai di daerah-daerah ini? Apakah BI sudah pernah menggunakannya? Ya, transaksi non tunainya yang tahap pertama bagaimana kita menularkan virus ini, virus yang baik ya, bukan virus corona. Virus ini ke
teman-teman merchant. Ya, yang pertama ke teman-teman merchant, dan tentunya tidak hanya teman-teman merchant. Kalau teman-teman merchantnya sudah kita viralkan, tapi tidak ada yang menggunakan, sama saja tidak bisa kita gunakan. Nah, ini kita pun akan bersinergi, bersosialisasi kepada masyarakat, kepada rekan-rekan Pradi tentunya yang ada di sini juga dan juga yang ada di rumah untuk menggunakan kris ini dan juga kanal-kanal pembayaran yang lain. Ya, kalau ini sudah dilakukan, ini tahap awal tentunya dan sudah menjadi habit, kebiasaan kita sehari-hari. Insya Allah transaksinya akan meningkat nih. Nah, kabar gembiranya buat merchant-merchant di luar sana, misalnya ada yang menggunakan, kalau di daerah Jawa ya, di Jogja itu, abang-abang tukang bakso itu menggunakan satu aplikasi tertentu dan sekarang harus kris, menggunakan kris yang tadinya nggak bankable. Kenapa? Karena begitu ke bank mau menganalisa apa? Nah, dengan melakukan kris ini transaksinya kan tercatat. Dengan tercatat, bank bisa membantu bank bisa melakukan projection cash flow atau analisa dari rekeningnya abang tukang bakso ini. Ya, nah, intinya dengan melakukan ini semua, transaksinya bisa meningkat, ekonomi bisa bergerak. Kalau ekonomi bisa bergerak, insya Allah ketergantungan kita terhadap negara-negara di luar sana, nah, insya Allah kita bisa kurangi pelan-pelan. Nah, ekonomi kita bisa tumbuh. Kalau ekonomi kita bisa tumbuh, masyarakat Kaltara tentunya akan sejahtera juga. Ujung-ujungnya ke situ. Baik, baik, Pak Amre. Selanjutnya saya ke Pak Iskandar nih Pak. Pak, untuk di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, apakah kita sudah mengaplikasikan sistem transaksi non tunai ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Aulia, terima kasih Mbak Susan. Yang saya hormati para narasumber, para pradi sekalian, pendengar yang budiman, Pesona FM, Kaltara FM, Pelita FM, dan Radar Rekan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi terkait dengan transaksi non tunai di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memang sudah diterapkan. Tentunya kita melihat terkait dengan transaksi non tunai di pemerintah itu adalah pembayaran dari bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu pengeluaran kepada pihak ketiga dengan instrumen tentunya cek dan sebagainya atau ATKP, aplikasi transaksi keuangan pemerintah. Nah, kita melakukan kebijakan ini dipayungi oleh yang pertama adalah Instruksi Presiden nomor 10 tahun yang pertama dulu Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23, tentunya itu yang melindungi kita semua. Yang kedua adalah Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan korupsi. Jadi tentunya dengan transaksi non tunai ya meminimalisir dan bahkan meniadakan korupsi sendiri. Yang ketiga adalah ada edaran dari Menteri Dalam Negeri pada bulan April tahun 2017 tentang implementasi transaksi non tunai. Kemudian pada tahun 2017 itu Gubernur Bapak Dr. Haji Irianto Lamri telah mengeluarkan instruksi untuk menindaklanjuti itu nomor 16 waktu itu. Kemudian berlaku efektifnya transaksi non tunai itu dimulai pada tahun 2018. Jadi belanja pemerintah, baik belanja modal, belanja barang dan jasa, maksud saya kemudian gaji pegawai, honor, SPPD dan sebagainya, semua dilaksanakan secara non tunai kepada pegawai termasuk kepada pejabat negara dan anggota DPRD. Walaupun di 2017 itu masih ada batas maksimal misalnya 5 juta, kemudian 2018 5 juta, kemudian 2019 2,5 juta batas maksimal bisa tunai. Kemudian untuk di 2020 ini
itu sudah 0 rupiah. Artinya tidak ada lagi transaksi tunai di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Itu terakhir dengan instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2019. Saya kira itu Mas Aulia, Mbak Susan. Itu tadi manfaatnya sudah besar sekali kita rasakan Pak ya. Kemudian selama pelaksanaan nih Pak, ada kendala nggak yang dihadapi Pak? Baik, para pradi sekalian, tentu kalau namanya kebijakan pasti ada kendala Pak ya, apalagi masa di awal dan transisi itu pastilah ada kendala yang kita hadapi. Yang pertama, tentu yang kita harap adalah jaringan internet Pak. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua tentunya infrastruktur itu sendiri, perbankan dan sebagainya, karena kita punya pegawai misalnya di daerah terpencil. Tapi mohon maaf ini karena kita bekerja sama dengan Bank Kaltim Tara Pak. Jadi sepanjang misalnya di Kerayan sana kan sudah ada Bank Kaltim Tara Pak. Artinya kendala, tapi sebenarnya bukan kendala, itu ada tantangan sebenarnya karena tetap kita punya langkah strategis untuk mengantisipasi itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM Pak. Ya di awal pasti SDM kita kaget juga, bendahara dan pejabat pengelola keuangan lainnya ya pasti ada kendala menghadapi itu, tapi secara hari berganti secara simultan para pengambil kebijakan terutama semuanya leading sektornya di BPKD ya, kita ada BIMTEK pelatihan kepada pejabat pengelola keuangan terutama ke bendahara untuk mengantisipasi kelancaran pelaksanaan transaksi non tunai. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Nah, Mas Soleh, sebelum kita nanti tanya-tanya lagi ke pemerintah dan ke Bang Baik, kita ke Pak dosen dulu nih, ke Pak Aslan ya. Pak, bagaimana sih tanggapan dari akademisi mengenai kebijakan yang sudah diterapkan beberapa tahun belakangan, kemudian perkembangannya di Kaltara sendiri untuk transaksi non tunai ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya, salam pradi dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, langsung saja. Transaksi non tunai ini sebenarnya sudah lama ya dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari BI maupun pemerintah itu sendiri. Yang kita kenal non tunai itu adalah transaksi antar bank, kemudian kita menggunakan ATM untuk melakukan transaksi transfer, baik itu sesama bank maupun antar bank. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, maka ada faktor-faktor yang menentukan output per kapita. Salah satunya adalah uang. Nah, uang ini dijadikan sebagai alat tukar dan penimbun kekayaan. Itu secara teorinya. Perkembangan zaman mulai dari sebelum adanya uang, kita menggunakan yang namanya istilah barter, tadi sudah disampaikan oleh Pak Amran. Bagaimana kita barter ini sebagai alat tukar barang dengan barang. Kemudian memasuki perkembangan zaman lagi, kita kenal yang namanya uang. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa uang adalah sebagai alat tukar dan alat sebagai penimbun kekayaan atau melalui investasi. Nah, kemudian lanjut perkembangan hari ini adalah perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, globalisasi yang semakin maju sehingga pemerintah melalui Bank Indonesia ini mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan inovasi dengan dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dengan sistem e-money atau pembayaran secara elektronik. Nah, kemudian hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dengan transaksi non tunai ini saya kira akan mengurangi beban pemerintah untuk menghemat dalam pencetakan uang. Itu salah satunya. Bukan berarti pemerintah tidak mencetak uang, tetap mencetak uang. Itu karena akan mengantisipasi adanya tunai ya, pembayaran tunai di wilayah-wilayah yang ada di perbatasan, contoh di perbatasan di Kalimantan Utara salah satunya. Nah, kemudian ketika transaksi non tunai ini dilakukan secara kontinu, ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena semakin tingginya jumlah uang beredar di masyarakat, itu akan mempengaruhi tingkat daya beli yang tinggi. Tingkat daya beli yang tinggi itu akan memicu kenaikan harga. Kenaikan harga akan memicu inflasi. Inflasi yang terjadi secara terus-menerus kenaikannya itu akan mengganggu stabilitas keuangan negara. Sehingga makanya
dengan adanya transaksi non tunai ini saya kira perlu kita dorong ya, perlu kita dukung melalui kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Nah, kemudian dalam perjalanannya ya, dalam perjalanan melakukan transaksi non tunai ini saya kira dampaknya terhadap pertumbuhan ini sangat signifikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Amran bahwa gerakan nasional non tunai ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 ya. Pada saat itu Gubernur BI-nya adalah Agus Wartodoyo ya. Nah, itu sudah dilakukan gerakan non tunai dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, hanya saja yang saya lihat pada gerakan non tunai transaksi ini, keamanan bagi konsumen di dalam melakukan transaksi non tunai ini belum ada yang saya dapat, karena transaksi non tunai ini sebenarnya sudah saya melakukan riset ya untuk bagaimana perkembangan transaksi non tunai ini. Yang saya tidak temukan adalah pengamanan terhadap konsumen di dalam melakukan transaksi non tunai itu sendiri. Jaminan keamanannya ini kan elektronik, kita lihat kemajuan teknologi ini ketika disalahgunakan itu akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang menggunakan teknologi dengan transaksi non tunai. Apalagi ini adalah uang, ya. Kalau kita lihat dasarnya tadi adalah titik temunya adalah uang. Hanya saja perubahannya itu adalah non tunai dengan tunai. Saya kira seperti itu. Dampak ekonominya itu sangat signifikan, dan pertumbuhan peningkatan terhadap transaksi non tunai di tahun 2014 itu semakin meningkat. Terakhir itu 90 sekian persen pengguna non tunai di masyarakat kita. Nah, itu apalagi kemudian masyarakat kita ini cenderung konsumtif, dan konsumtifnya itu menggunakan teknologi. Ya, pengguna teknologi kita itu terbesar, sekitar 120 juta orang itu di Indonesia itu menggunakan teknologi internet. Nah, saya kira perlu didorong keamanan, kemudian produktivitas konsumen kita untuk bagaimana melakukan transaksi non tunai itu sendiri. Tapi dampak terhadap ekonomi saya kira pertumbuhannya cukup baik. Tadi dampak terhadap ekonomi cukup baik, tapi dari sisi keamanan masih ada pertanyaan nih, tentang Pak, ya. keamanan. Mungkin bisa dijelaskan atau diberikan saran Pak, kira-kira sistem keamanan seperti apa sih Tahan yang baik dulu, yang Mas Aulia, diciptakan. setelah ini. Tapi setelah break ya, setelah Iya. break nanti kita jawab Pak. Termasuk nanti dari BI akan menjelaskan jaminan keamanan bertransaksi non Dari tunai Bank ini Indonesia apa. juga kita Iya. jabarkan. Baik, jangan kemana-mana, tadi tetap di Respon Kaltara. We had a beautiful flight over Cayenne River and Mediterranean River,
and the road trip, and we got very wet. We have now very wet everywhere. Still wet. Still wet. Andropores ini untuk menindaklanjuti rencana investasi atau keinginan berinvestasi. Welcome this afternoon at your very Kembali lagi di Respon Kaltara. Iya. Baik Radis, sama kita melanjutkan pembicaraan tentang jaminan-jaminan ya Mas ya. Tentang jaminan keamanan tadi Mbak Susan dan Pradi. Kita lanjut ke Pak Aslan nih Pak. Kira-kira masukan apa sih Pak dari sisi akademisi yang bisa diberikan untuk menjamin sistem keamanan transaksi non tunai ini Pak? Silakan Pak. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa transaksi non tunai ini berdampak positif terhadap ekonomi, kemudian bagaimana jaminan-jaminan keamanan bagi pengguna transaksi non tunai yang dilakukan oleh masyarakat ataupun konsumen kita. Nah, di dalam perkembangan teknologi yang hari ini sudah mulai berkembang, saya kira masyarakat juga ini mulai meminimalisir risiko yang terjadi. Ya walaupun itu selalu dilakukan ya, meminimalisir risiko, tetapi masyarakat kita juga cenderung bagaimana bisa keamanan ini bisa lebih terjaga lah gitu, lebih terjamin. Nah contoh begini, ketika kita melakukan transaksi non tunai melalui ATM seperti itu, nah ini kan banyak kasus-kasus yang kita pernah dapatkan ya, adanya dana yang kemudian hilang tiba-tiba di perbankan seperti itu. Kemudian adanya penyalahgunaan data, kemudian kode pemainnya dia menggunakan kode barcode. Nah itu sejauh mana keamanan dia di dalam bahwa ini punya kita sendiri gitu, tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak lain yang kemudian itu bisa disalahgunakan dan itu bisa merugikan kita sebagai konsumen di masyarakatnya. Mungkin itu sekira. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Amran nih Pak. Seberapa besar nih jaminan keamanan dari Bank Indonesia? Kemudian sebagai konsumen, kira-kira hal apa sih yang mereka lakukan supaya walaupun dengan transaksi non tunai mereka tetap aman nih Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Aulia. Dan ini jadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan Pradi ya. Yang pertama, Bank Indonesia tentunya memastikan segala produk yang disetujui oleh Bank Indonesia itu kita lakukan analisa secara mendalam. Jadi baik dari segi keamanannya, dari segi administrasinya, dan segi laporannya. Dan ini Bank Indonesia sudah mempunyai catatan panjang terkait dengan produk-produk. Kalau dulu perbankan itu secara makro maupun mikro di bawah pengawasan Bank Indonesia sebagai regulatornya. Semenjak 2013, Bank Indonesia hanya sebagai makro pengawasan dan juga tetap sebagai regulator di sistem pembayaran. Artinya apa? Setiap produk yang bank maupun non-bank yang mendapat license dari Bank Indonesia memastikan bahwa produk ini aman digunakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah Bank Indonesia memastikan ada call center-nya. 24 hours, 7 days. Jadi kalau nanti ada keluhan-keluhan dari pengguna, silakan disampaikan dulu kepada PJSP, pengelola jasa sistem pembayaran. Nah ini bisa berbentuk bank atau bisa berbentuk non-bank. Kalau bank seperti teman-teman ketahui yang sudah mempunyai license itu ada 28 ya, total.
Nah, di sini teman-teman bisa ke Bank Mandiri, bisa ke BCA dan segala macam. Nah, kalau PJSP-nya yang dikenal sama teman-teman Pradi, rekan-rekan Pradi, ada OVO, ada Dana, ada Gojek, ada Link aja. Silahkan menghubungi mereka. Nah, kalau tidak solve, silakan menghubungi call center Bank Indonesia. Nah, jadi ini sudah mempunyai step yang panjang sekali untuk memastikan keamanan, kenyamanan dari para customer. Nah, tentunya ini tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia saja, tetapi keamanan ini juga harus disosialisasikan oleh masing-masing PJSP tadi. Ya, contohnya misalnya jangan pernah men-share verification atau secret verification kode, ya. Itu hal yang kecil. Tapi kadang-kadang kalau rekan-rekan Pradi disampaikan SMS, Bapak Ibu yang terhormat mendapat hadiah 5 juta. Tolong validasi verification kode Anda. Wah, nggak percaya nih. Kemudian tiba-tiba masuk telepon. Benar Pak Amran? Iya, saya Pak Amran. Bapak mendapat hadiah 5 juta. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, saya kirimin SMS lagi Pak. Benar, masuk ke HP saya SMS-nya. Nah, ini koordinasi kami dengan PJSP, orang yang sama tidak mungkin mengirimkan hal yang sama. Artinya apa? Kalau bahasa sekarang hoax gitu ya, nggak usah ditanggapi. Karena apa? Kalau rekan-rekan Pradi mendapat hadiah, tentunya itu akan secara resmi dikirimkan surat by email. Nah, silahkan kemudian rekan-rekan menghubungi kantor PJSP-nya, datang ke kantornya, bukan berdasarkan SMS verification code. Nah, ini harus benar-benar dipahami oleh teman-teman yang ada di sini. Nah, itu kalau penggunaannya menggunakan KRIS ya nantinya ya, atau QR konvensional sebelumnya. Itu yang banyak modusnya yang banyak dilakukan. Nah, ada juga yang menanyakan kalau rekan-rekan menggunakan kartu kredit, 3 angka di belakang kartu kredit rekan-rekan. Tidak boleh di-share juga. Ya. Nah, ini sebaiknya yang diketahui dan ini juga harus disosialisasikan secara masif juga. Supaya apa? Supaya rekan-rekan memahami hal-hal seperti ini. Nah, saya mendengar juga ada salah satu PJSP kita yang sudah memberikan garansi terkait dengan kelemahan sistem mereka. Ya, jadi kalau nanti ada dispute, ada permasalahan dan itu di-trace dan hasil tracingnya, hasil investigasinya mereka ternyata ada kelemahan sistem dari PJSP ini, saya sebut aja deh Dana. Ya. Nah, ini mereka akan memberikan penggantian. Ya. Nah, saya harapkan yang lain-lainnya juga bisa seperti ini, PJSP yang lainnya. Nah, lebih jauh lagi di kami ada perlindungan konsumen juga. Jadi kami mengedepankan selain tadi memvalidasi produk, kami kedepankan juga aspek perlindungan konsumennya gimana. Sehingga masyarakat bisa bertransaksi dengan aman, dengan nyaman, dan efisien. Ya. Nah, kemudian tadi juga sempat sedikit banyak diungkapkan masalah infrastruktur ya. Nah, kalau masalah infrastruktur di non tunai ini, saya minta waktu sedikit, sudah banyak inovasi. Inovasinya apa? Mungkin di pemerintahan ada yang namanya bantuan non tunai, BPNT. Nah, ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat lumayan besar di Tarakan, sekarang itu 150.000 untuk daerah-daerah yang blank spot. Nah, inovasi perbankan nih, rekan-rekan Pradi. Ada namanya EDC offline. EDC offline. EDC offline. Artinya apa? Bisa tetap memproses.
Bagaimana dengan transaksi yang lain? Kita tunggu coming soon. Dan Bank Indonesia tentunya dengan pemerintah akan tetap terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Boleh tepuk tangan dong buat Bank Indonesia. Tadi saya garis bawahi sedikit bahwa selain jaminan keamanan yang diberikan, sebagai konsumen kita juga harus menyediakan sedikit buat privasi nih Mbak. Tidak semua hal harus di-share di media sosial ya, apalagi data perbankan kita ya. Kita selanjutnya ke Pak Iskandar Pak. Tadi kalau kita bahas tema kita ini kan efektif dan transparansi. Kalau dikatakan efektif tadi sudah cukup efektif. Tapi sudah seberapa transparankah sistem keuangan pemerintah kita Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak? Baik, Mas Aulia, Mbak Susan, para peradi sekalian. Jadi memang terkait dengan transaksi non tunai ini ya tentunya transparan dan akuntabel, dan itu merupakan juga dari bagian untuk mewujudkan good governance dalam tata kelola pemerintahan. Kalau pertanyaannya seberapa transparan, ya transparan, karena itu di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa seluruh belanja pemerintah itu sudah non tunai, kecuali juga ada hal-hal tertentu, misalnya di penerima itu ketika dia tidak ada rekening, nah itu kita menggunakan juru bayar yang ditunjuk oleh pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran. Yang selanjutnya juru bayar itu yang akan mempertanggungjawabkan SPJ-nya diserahkan kepada bendahara OPD terkait. Nah, saya kira seperti itu. Kalau transparan pasti transparan, akuntabel, dan lebih menertibkan dari sisi pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Ya Mas Aulia dan Pradis sekalian, sudah ada pertanyaan yang masuk di media sosial kita. Jadi kita sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya Mas Aulia. Yang pertama dari Iman di Kilo 2 nih. Untuk mendukung transaksi non tunai di kalangan masyarakat grassroots, Bank Kaltim-Tara belum support M-Banking, saya sebut mereknya, M-Banking dan e-Banking di tengah lagi ramainya platform pembayaran elektronik. Ya paling banter SMS Banking. Gimana solusi Pemprov sebagai salah satu pemilik saham di Bank Kaltim-Tara? Gimana solusi Pemprov? Berarti ke Pak jadi ke Pak Iskandar. Silakan Pak. Pak. Saya ulangin Pak ya. Untuk mendukung transaksi non-tunai di kalangan masyarakat grassroots, Bank Kaltim-Tara belum support M-Banking dan e-Banking di tengah lagi ramainya platform pembayaran elektronik. Paling banter SMS Banking. Gimana solusi Pemprov sebagai salah satu pemilik saham di Bank Kaltim-Tara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari rekan di Kilo 2 tadi, mohon maaf namanya saya lupa. Tentunya kita selaku pemerintah akan membuat langkah strategis untuk mengantisipasi dengan transaksi non tunai ini. Yang pertama tentunya dengan kita harus banyak berkonsultasi, tentunya berkolaborasi dengan pihak perbankan selaku regulator, tentunya melalui kita yang mengkonsultasikan itu bila mana ada kendala. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur. Jadi ingin saya menyampaikan sedikit bahwa di wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini mulai dari tahun 2016 kita sudah membangun kalau tidak salah 6 tower. 6 tower itu untuk memperkuat jaringan. Ada di Lumbis Ogong, ada di Krayan, kemudian ada di jalur sungai antara Tarakan dan Bulungan. Ya itu yang kedua. Tentunya yang ketiga adalah tetap kita meminta dukungan edukasi dari regulator maupun dari pihak perguruan tinggi untuk mendukung kita semua. Karena kenapa? Tentunya dengan transaksi ini makin tinggi transaksi itu kan berpengaruh efek terhadap pertumbuhan ekonomi itu pasti. Dan kita berharap itu yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Selanjutnya dari Mas Atta, Setda Prop Kaltara ke Pak Amran Pak. Seberapa besar peran Bank Indonesia dalam mengawasi sistem keamanan transaksi non-tunai pada aplikasi seperti OPPO, Dana, GoPay, dan lainnya? Seberapa besar nih Pak perannya Pak? Silahkan. Ya terima kasih Mas Atta. Tentunya peran kita besar di sini. Tadi seperti saya jelaskan bahwa kami berkepentingan sekali terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu kami selalu terdepan
untuk masalah perlindungan konsumen ini. Tapi tentunya ini tidak bisa menjadi hanya tugas dari Bank Indonesia. Tapi ini juga harus berkolaborasi dengan PJSP secara keseluruhan dan masyarakat secara umum yang menggunakan non tunai ini. Sebenarnya tidak hanya non tunai seperti kris ya. Masalah kecil tadi seperti diungkapkan oleh Pak Aslan, dosen kita, bahwa ATM. Nah, ATM saja kalau rekan-rekan Pradi tidak tidak hati-hati menggunakannya. Kadang-kadang kan kita dengan pasangan kan kita pinjamkan, kemudian kita share PIN-nya. Nah sebenarnya itu prosedur SOP banknya nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan Jadi pasangan sendiri nggak boleh ya Pak? Boleh masalah, iya tolong. Nah, Dari istri atau suami nggak boleh. kenapa ini bukan apa-apa ya? Kenapa? Kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di perbankan, rekan Pradi melaporkan ke bank, uang saya hilang nih, 3 juta, 5 juta. Padahal istri sendiri jangan-jangan Pak. Padahal istri sendiri atau suami sendiri. Dan bank punya pengalaman yang luar biasa men-tracing hal-hal seperti ini. Di mana diambilnya, kamera CCTV-nya merekamnya seperti apa, dan dikonfirmasi. Nah kebanyakan yang dikonfirmasi itu adalah pihak-pihak terkait. Bener nggak yang ini yang ngambil? Siapa? Oh ternyata suami saya, istri saya, anak saya. Ya. Nah, kalaupun kemarin kejadian lagi karena kesalahan sistem ya di Kaltara bahwa ada salah satu bank yang kemudian diambil dari daerah lain. Nah ini kembali lagi tadi terhadap permasalahan pengamanan. Ini sudah luar biasa kita backup. Jadi dengan koordinasi yang bagus, bank juga PJSP juga punya security yang bagus. Ini dapat di tracing rekan-rekan Pradi dalam waktu yang tidak begitu lama. Dan ya seperti diketahui kan dalam waktu 1 kali 24 jam uang yang terambil dikembalikan lagi. Nah ini sebagai bentuk juga perlindungan konsumen buat pemakai masyarakat. Tapi ingat itu hanya bisa dilakukan kalau ada kelemahan sistem dari PJPSP-nya, ya, dari bank atau non banknya. Tapi kalau misalnya ini terjadi karena kelemahan dari pemegang, tadi di-share ETP-nya, di-share PIN-nya, ya PJSP-nya ya nggak bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti itu, ya. Jadi oleh karena itu, marilah kita semua memahami bagaimana prosedur-prosedur yang disampaikan oleh PJSP tadi. Sehingga kita pun bisa menggunakan produk-produk inovasi ini dengan bijaksana tentunya. Ya, saya rasa itu Bang Aulia, Mbak Susan. Terima kasih. Saya ke Pak Aslam dulu nih Pak. Pak Aslan, tadi nanti ditambahkan mungkin dari Pak Iskandar. Selain di lingkup pemerintah daerah, di kota-kota besar kita juga sudah menggunakan sistem aplikasi non tunai untuk pembayaran di supermarket, kemudian pembayaran parkir. Kalau menurut Pak Aslan, sudah siapkah Kaltara mengaplikasikan hal tersebut Pak? Ya baik, terima kasih Bang Alia, Mbak Susan dan Pak Pradi. Menurut saya ketika menggunakan transaksi non tunai, baik itu kita melakukan sebagai alat pembayaran, saya kira itu cukup baik ya di wilayah Kalimantan Utara khususnya. Karena begini, kita kembali flashback ke belakang. Tahun 1998 kita mengalami krisis moneter. Kemudian di tahun 2008 kita mengalami krisis keuangan. Dampaknya adalah stabilitas keuangan negara. Nah kemudian dampaknya itu pasti ke masyarakat. Nah dengan adanya pemberlakuan non tunai ini, saya kira kita perlu dorong dan bantu sekali ya, khususnya di masyarakat kita. Untuk salah satu contoh ya, atau salah satu indikator yang
yang bisa kita lakukan di dalam mendorong kebijakan pemerintah melalui BI untuk menjaga stabilitas keuangan adalah menggunakan pembayaran non tunai. Dengan pembayaran non tunai ini memudahkan kita untuk bertransaksi, ya. Katakanlah begini, contoh tadi di pembayaran di supermarket menggunakan transaksi non tunai, kemudian di Kaltara itu sendiri saya kira perlu didukung, ya, perlu didukung. Kenapa? Karena infrastruktur itu yang sebenarnya yang paling penting, saya kira paling penting, baik itu jaringan aksesnya, kemudian bagaimana regulasinya pemerintah di dalam memberikan keluasan bagi para produsen itu sendiri. Kemudian bagi kita di Kaltara khususnya, perkembangan Kaltara ini kan semakin meningkat, ya. Lebih meningkatnya itu contohnya itu di Kota Tarakan, ya. Kota Tarakan ini kan jumlah penduduknya yang cukup banyak lah, ya, di antara wilayah-wilayah Kaltara. Saya kira dengan adanya pembayaran non tunai ini bisa meningkatkan pendapatan, kemudian pertumbuhan, dan ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltara itu sendiri. Dan dampaknya nanti akan berimbas ke wilayah-wilayah selain dari Tarakan, yaitu di Bulungan, kemudian di Nunukan, dan di daerah-daerah lainnya yang ada di wilayah Kaltara. Itu saya kira yang paling penting di wilayah Kaltara harus ikut di dalam perkembangan teknologi, khususnya di pembayaran non tunai itu sendiri. Pak Iskandar, silakan. Apa langkah pemerintah untuk meregulasi hal tersebut, Pak? Baik, yang pertama dulu tentunya pertanyaan, siapkah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara? Tentunya kita siap. Karena kenapa? Ini adalah amanat undang-undang. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa jelas Undang-Undang 23, ada instruksi Presiden, ada edaran Mendagri sebagai induk pemerintah daerah. Kemudian kesiapan pemerintah provinsi sendiri ya sudah 3 kali dikeluarkan instruksi Bapak Gubernur, yaitu mulai 2017, 2018 dan terakhir di 2019. Kemudian memang pasti kita harus siap. Kenapa? Karena dari sisi peningkatan PAD itu sendiri, kita berharap dengan adanya pelaksanaan transaksi non tunai itu bisa meningkatkan PAD. Oleh karena itu mohon kepada pihak regulator, pihak Bank Indonesia untuk bersama-sama kita selaku sama-sama plat merah untuk terus intens mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena misalnya dengan pemberlakuan e-parking, e-retribusi pasar, e-retribusi wisata dan sebagainya, semua itu bisa meningkatkan PAD. Karena kalau untuk membangun wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini, kalau hanya semata-mata berharap dari PAD yang peningkatannya yang tidak kita mampu tingkatkan secara signifikan, ya tentunya akan terjadi penghambatan. Kemudian perlu juga saya menceritakan sedikit, minta waktu Mbak Susan, Mas Olia. Jadi ada kajian dari INDEF, yaitu Institute for Development and Finance, kalau tidak salah ada 5 provinsi yang dikaji, diantaranya Jakarta, maaf agak keluar sedikit, kemudian Jawa Barat, itu ternyata dengan transaksi non tunai signifikan meningkatkan PAD sampai 15%. Nah ini tantangan dan tentunya spirit buat kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari berbagai pihak, dari Bank Indonesia, kemudian dari perguruan tinggi dan dari seluruh komponen masyarakat untuk kita sama-sama mencoba melaksanakan itu. Semoga dengan itu kita bisa mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Ya, Pak, ada mau ditambahkan? Oh. Ya, sedikit aja ini, ya. Ada satu cerita yang saya sempat teringat pada waktu kami 2017 hadir di sini. Tadi juga ada jawaban dari Pak dosen, Pak Aslan, mengenai bagaimana juga dari Bang Audia mengenai kesiapan di Kaltara sendiri. Ya, yang pertama tentunya masyarakatnya harus siap. Masyarakatnya harus siap, baik pelaku ekonomi maupun kita sebagai pengguna. Nah, pengalaman kami 2017 itu
pelaku ekonominya tidak siap. Pelaku ekonominya tidak siap. Malah pelaku ekonomi. Iya. Kenapa? Mungkin pada waktu itu tidak tersosialisasi secara masif dan juga secara rinci. Pada waktu itu masih zamannya EDC, Electronic Data Capturing. Jadi teman-teman kami di perbankan sudah memberikan EDC kepada pelaku-pelaku ekonomi. Namun sayangnya sekali lagi, knowledge sharingnya ini tidak dilakukan secara berlanjut. Tidak dilakukan secara berlanjutnya gimana? Ya mungkin yang namanya kasir-kasir ya, turnover dari satu pekerjaan itu orang datang dan berganti. Orang yang pertama di training, kasir yang pertama. Kemudian dia keluar, ada kasir yang kedua, tidak ada training lagi. Sehingga pada waktu kami waktu itu jadi Mr. Guest. Ke beberapa kafe, ke beberapa swalayan, ke beberapa pelaku ekonomi. Ingin membuktikan bahwa benar nggak sih infrastruktur di Kaltara, khususnya pada waktu itu di Tarakan, memang terkendala. Tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan, karena tadi tidak teredukasi dengan baik. Sehingga pada waktu kita ingin bertransaksi secara non tunai, dengan gampangnya teman-teman kasir kita mengatakan, koneksi datanya nggak bagus Pak. Dan ini terbiasa sekali di Kaltara, di Tarakan. Nah, paradigma ini yang harus kita rubah, rekan-rekan Pradi. Ya. Nah, di 2017 juga saya sowan kepada GM Telkom pada waktu itu, minta dukungan. Dan GM Telkom mengatakan, siap Pak Amran, kita dukung daerah-daerah mana aja yang blank spot, kita akan kirimkan mobil-mobil wifi untuk memperkuat spot-spot di sana. Dan ini juga nanti mungkin ke Pak Iskandar sebagai mitra strategis kita di provinsi, ada baiknya juga nanti dikembangkan spot-spot wifi gratis. Karena dengan spot-spot wifi gratis, entah itu melalui CSR dan segala macam, nah ini akan bisa mendukung transaksi non tunai tumbuh subur di situnya. Nah, jadi perlu sekali lagi sinergi kita bersama, sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Dan juga kepada rekan-rekan Pradi, Bank Kaltim Tara, BPD Kaltim Tara sebagai kebanggaan kita, sampai dengan hari ini tidak pernah lelah bekerja. Walaupun masih ada keterbatasan-keterbatasan, koordinasi selalu dengan kami, regulator, akan melakukan co-branding. Baik. Untuk kartu kredit dan juga untuk krisnya. Kami langsung ditunggu saja dan didoakan dan disupport tentunya. Mudah-mudahan bank kebanggaan kita juga bisa bermain di kancah di level yang lebih tinggi. Amin. Ya, terima kasih Pak Amran ya. Itu penjelasan yang memberikan jaminan ya bahwa semua sedang bekerja keras memenuhi apa yang harus dipenuhi. Ini ada 9 pertanyaan lagi Pak, mohon izin Pak. Jadi mungkin bisa dijawab secara cepat. Yang pertama kita bacakan dulu dari Vera Tanjung Selor. Sejauh mana jaminan keamanan dari produk-produk jasa keuangan seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain? Apakah mereka semua harus terdaftar di BI dan OJK? Bagaimana misalkan terjadi saldo nilai tiba-tiba hilang atau berkurang? Apakah kita bisa menuntut atau bagaimana? Silahkan Pak Amran. Ya, jaminannya tentunya kalau sudah tervalidasi, mereka semua mendapat izin dari Bank Indonesia. Dan kalau sudah tervalidasi dan mendapat izin dari Bank Indonesia, insya Allah dilaksanakan secara aman. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan seperti yang saya sampaikan, tolong hubungi customer relationnya, kontaknya, ya, dan kemudian ekskalasi nantinya. Ya, itu informasi dari saya. Jadi jangan takut untuk melakukan itu semua dan pahami benar-benar SOP yang mereka sampaikan. Berarti ada ya, bisa disampaikan, jangan khawatir. Kemudian dari Mas Aulia, Koran Kaltara ya. Dari korankaltara.com, Mas Mupit nih Pak, ke Bank Indonesia. Salah satu tantangan penggunaan transaksi non-tunai adalah persoalan jaringan.
Bagaimana mengoptimalkan hal tersebut khususnya di Kaltara dengan sejumlah blank spot kaitannya dengan masyarakat di desa yang belum memiliki pemahaman utuh soal transaksi non tunai sehingga rentan tertipu. Apalagi bagi masyarakat yang masuk kategori zaman old alias orang-orang usia tua. Meski ada upaya offline, tapi soal pemahaman perlu tahapan panjang. Mungkin boleh dijelaskan Pak, silakan Ya, Pak. terima kasih Mas. Ini tentunya menjadi kewajiban kita, Bank Indonesia dan juga bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya. Sebagaimana diketahui 2 minggu ini ada Pekan KRIS. Nah, Pekan KRIS ini benar-benar kita sosialisasikan, kita edukasikan, tapi tidak hanya Pekan KRIS ini aja. Tetap kita juga bersinergi dengan mitra-mitra strategis kita, nantinya memantau. Saya sampaikan tadi, kami juga dari Bank Indonesia menjadi mystery guest. Dan juga kita punya WA group mengenai BPNT tadi, permasalahan-permasalahan BPNT, yang offline kayak gimana, 3 bulan sekali kami lakukan video conference ke Jakarta. Dan itu luar biasa rekan-rekan Pradi, di bawah kepemimpinan Presiden kita sekarang, di-lead langsung oleh Kementerian Ekonomi, ada Kemendagri di sana, ada Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Perbankan, kita langsung cari solusinya apabila ada permasalahan-permasalahan mengenai BPNT. Dan saya harap ini di permasalahan-permasalahan yang lain juga kita seperti ini, kita intensifkan kepada PJSW yang lainnya, sehingga nanti masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman untuk menggunakan inovasi-inovasi di bidang non-tunai ini. Baik, terima kasih. Ya, Mas Aul, itu mungkin pertanyaan senada dari pertanyaan Mas Bedu dari Visip Unikaltar ya. Apakah efektif dengan adanya GoPay di kalangan masyarakat pedalaman? Apa solusinya untuk masyarakat pedalaman menggunakan GoPay agar merata? Jadi itu senada ya. Coba mungkin bisa ditambahkan sedikit ya. Ini sebenarnya nggak hanya GoPay. Pada waktu kita 2018 yang lalu saya mengisi acara di UBT. Pada waktu itu tantangan bagaimana transaksi non tunai di pedalaman atau di daerah yang berbatasan. Jangan-jangan ini memarginalkan rakyat kecil. Ternyata dengan EDC rekan-rekan Pradi itu ada salah satu bank melihat data historikalnya itu naik. Kenapa? Kita ketahui bersama cabang-cabang bank di sana tentunya sangat susah untuk ditemui kan. Dengan melakukan EDC tadi bisa dilakukan transaksi untuk pembelian pulsa. Ya. Bisa dilakukan transaksi untuk pembayaran listrik. Bisa dilakukan transaksi untuk pembayaran PDB. Dan inovasi-inovasi yang lainnya. Artinya saya challenge juga teman-teman rekan-rekan dari UBT pada waktu itu. Kalian mau jadi pengusaha, instead menjadi pegawai negeri sipil, mohon maaf nih Pak. Karena kita apa? Kita harus membangun pengusaha-pengusaha yang handal. Dengan bangun pengusaha-pengusaha yang handal di perbatasan, insya Allah nggak akan ada lagi orang-orang yang akan ke Jawa. Ekonomi perbatasan akan bergerak. Tentunya apa? Dengan inovasi-inovasi ini. Nah, inovasi-inovasi ini tentunya harus kita pahami. Bagaimana siklus bisnisnya, bagaimana melakukan ini, bagaimana opportunity di dalamnya. Nah, sekarang tergantung kepada teman-teman. Tergantung kepada rekan-rekan Pradi, apakah ini bisa mau dimanfaatkan secara maksimal dengan mengerti tadi mengerti siklus bisnisnya dan juga pahami resikonya. Ya, ini mungkin rekan-rekan Pradi belum memahami dengan benar resikonya sehingga ada ketakutan-ketakutan. Nah, ini saya pahami untuk pengguna-pengguna yang awal maupun yang Bapak Ibu kita yang sudah berumur, ya ini cukup punya tantangan. Tapi saya yakin ini bisa dilakukan. Jangan takut bertransaksi non tunai, tapi tetap harus berhati-hati, kurang lebih seperti itu Pak ya. Ke Pak Iskandar Pak, masih dari koran kaltara.com. Adanya transaksi non tunai juga berpengaruh terhadap prospek perdagangan. Tapi sejauh mana pengawasan di desa-desa? Misalnya penggunaan edisi di desa-desa terkadang memasok harga transaksi sendiri. Contoh, masyarakat awam hanya ingin transfer uang ke anaknya sebesar 300.000, tapi justru dibebani biaya transaksi sebesar 50.000. Mohon tambahan juga dari BI soal pengawasan. Artinya sejauh mana kesiapan Kaltara soal non tunai ini, soal transaksi non tunai ini. Silahkan Pak Iskandar. Baik, terima kasih Mas Aulia, Mbak Susan, rekan-rekan Pradi sekalian.
Jadi tentunya berbicara masalah pengawasan dalam hal transaksi non tunai ya tentunya kita harus terlibat semua Pak. Baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, kemudian aparat keamanan, TNI dan tentara. Harus kita mengawasi semua itu dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amran dari BI narasumber kita bahwa bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya kita melapor ke yang punya otoritas itu. Dan tentunya dalam keadaan terburuknya kita melapor ke pihak kepolisian. Saya kira itu yang paling penting terkait dengan pengawasan itu. Tentunya ke depan kita akan mensosialisasikan ke rekan-rekan pemerintah kabupaten, kota, kemudian diteruskan sampai ke pemerintah desa, RT, RW terkait dengan ini kesiapan bertransaksi non tunai. Karena kenapa? Di zaman era internet of things, di otak kita kan sekarang semua internet gitu Pak. Pola perilaku kita sudah berubah. Karena kenapa? Pelaku-pelaku ekonomi itu juga mengambil kebijakan dari hasil dari internet itu, dia membaca hasil yang kita baca, yang kita buka. Oleh karena itu siap atau tidak siap kita harus ikuti ini. Saya kira itu Mas Aulia. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Lensaku ID. Ini jawab untuk 2 pertanyaan nih. Payung hukum yang jelas agar meminimalisir tindak penipuan untuk konsumen dan juga untuk mencegah adanya double spending atau mengkopi uang digital tersebut. Masih belum ada peraturan hukum untuk hal tersebut itu bagaimana? Kemudian yang kedua, upaya pemerintah untuk mengatasi masyarakat khususnya ada di pedalaman yang masih gaptek termasuk pengadaan jaringan yang belum rata. Silakan ditanggapi Pak Iskandar. Jadi kembali lagi kalau terima kasih Mbak Susan, rekan-rekan peradi sekalian, payung hukumnya jelas. Kalau itu pidana ya ada aparat kepolisian terkait dengan itu. Kalau terkait dengan regulasinya ada tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Amran dari Bank Indonesia. Kemudian terkait itu kan kaitannya dengan jaringan internet. Nah, di awal tadi juga kami sudah menjelaskan bahwa pemerintah sudah berupaya memenuhi itu untuk kesiapan jaringan internet. Pemerintah sudah membangun 6 tower di beberapa titik termasuk daerah-daerah terpencil. Ya mohon maaf walaupun belum semuanya berfungsi tapi ke depan itu akan kita dorong karena itu dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Yang saat ini kalau tidak salah yang baru berfungsi itu masih di Krayan dan di jalur sungai itu. Dan yang lainnya mungkin melalui Dinas Kominfo akan kita komunikasikan dengan Kementerian Kominfo karena itu adalah pembangunannya melalui anggaran APBN melalui usulan pemerintah provinsi di tahun 2016. Kasih. Terima kasih. Berikutnya dari Mika Divisi Unikaltar. Nah Pak, jika transaksi non tunai memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, bagaimana dengan masyarakat kelas menengah ke bawah? Apakah memberikan dampak terhadap kesejahteraan hidupnya? Ditanggapi Pak Amran. Ya, tentunya selama masyarakat yang menengah ke bawah tadi mau berinovasi dan mau membuka diri, ya. Kalau di agama kita, di semua agama kan diwajibkan juga bekerja keras kan. Bekerja keras salah satunya adalah mengenal inovasi itu, memahami inovasi itu. Rezeki tidak akan datang kalau hanya kita berdiam diri di rumah. Tapi kalau kita keluar rumah, bergaul, kemudian berinteraksi, itu akan banyak dapat masukan, akan dapat banyak insight positif. Ada juga insight negatif, bagaimana kita memfilternya. Berusaha berpikir positif, positive thinking, dan jangan lupa tersenyum dan bekerja keras. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya masih ada ini dari Mas Ade Prayogaya. Saya masih ragu dengan sistem keamanan online. Jangankan bank seukuran, maaf kalau saya salah baca ya. Intinya bank besar saja masih bisa dibobol oleh hacker. Nah pertanyaan saya bagaimana solusi terbaik dari Bank BI menghadapi hacker rusak sistem? Ini masih ada ketidakpercayaan. Ya terima kasih Mas. Yang harus dipahami adalah kami Bank Sentral bukan Bank BI ya. Nanti rekan-rekan Pradi juga harus memahami kami nggak sama dengan bank konvensional yang lainnya. Kami sebagai regulator
tentunya sebagai regulator melihat keseluruhan aspek keamanan. Tentunya kondisi keamanan tidak statis dan teman-teman di perbankan bekerja keras terus untuk terus berinovasi dari sisi keamanan. Kita bekerja keras secara optimal. Dulu sebelum adanya OJK, kami melihat bagaimana security system dari perbankan. Terlebih lagi sekarang juga kami melihat security system dari PJSP. Ya, jadi itu benar-benar prinsip kami perlindungan konsumen benar-benar dijalankan. Dan itu rekan-rekan Pradi setiap tahunnya minimal ada audit 1 tahun sekali untuk memastikan bahwa memang sistemnya benar-benar telah dilaksanakan dan ada inovasi-inovasi. Kalau kita ngelihat di dunia kehackeran, ya ada inovasi-inovasi juga untuk yang membobol ya. Nah, di perbankan juga ada inovasi-inovasi. Dan salah satu sekarang yang luar biasa mengenai data analis, itu gajinya tinggi di PJSP, di perbankan, termasuk juga mengevaluasi mengenai kelemahan-kelemahan sistemnya. Jadi kalau rekan-rekan di sana mempunyai kelebihan mengenai data analis backgroundnya ekonomi, IT, statistik, hukum, itu luar biasa. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu perusahaan, saya nggak sebutin bank atau non bank, dan ini luar biasa sekali. Baik. Selanjutnya untuk Pak Aslan nih Pak, untuk Unikaltar, apakah akan melakukan transaksi non tunai untuk proses pembayaran SPP, yudisium, skripsi lain-lain dengan menggunakan platform lain seperti Oppo, Dana, GoPay dan lain-lain? Silahkan Pak, apakah ada kemungkinan? Dapat diskon kan? Dapat Apakah ada kemungkinan Ya, dapat diskon? diskon SPP. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk penggunaan ya pembayaran secara non tunai, perguruan tinggi sebelumnya kan di Kemenristek-Dikti. Kemudian 2 periode Presiden kita Jokowi itu dikembalikan lagi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah kemudian Menteri Pendidikan itu kan sudah Pak Nadiem itu sudah mencoba untuk melakukan inovasi. Pak Nadiem gitu ya. Nah itu kan sudah mulai mencoba untuk melakukan pembayaran SPP, kemudian pembayaran yang berhubungan dengan sekolah itu akan menggunakan aplikasi. Tapi kita belum lihat sejauh mana uji coba ataupun perkembangan yang dilakukan oleh kebijakan kementerian penggunaan pembayaran SPP itu menggunakan non tunai. Tetapi kalau secara dasarnya tadi non tunai, sebenarnya kita sudah menggunakan, yaitu pembayaran melalui bank, kemudian bank mentransfer ke Unikal, ya Unikal untuk pembayaran non tunainya. Sebenarnya itu sudah menggunakan, tetapi secara aplikasinya ya yang dimaksud oleh kementerian itu belum sampai di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Kaltara seperti itu. Baik, masih melihat perkembangan ke depan ya Pak ya. Oke, ini saya akan membacakan saja, tapi tadi sudah terjawab oleh Pak Amran ya. Dari Mbak Ayu Tanjung Selor, saya sering menerapkan transaksi non tunai ketika belanja, namun yang saya kecewakan di Kaltara sendiri belum banyak merchant yang menyediakan pembayaran dengan non tunai. Bahkan beberapa toko saja tidak melayani pembayaran dengan kartu debit di mesin EDC, padahal mesinnya ada tapi tidak dipakai. Kemudian bagaimana pemerintah mensosialisasikan pembayaran non tunai ini kepada masyarakat, khususnya penjual-penjual. Tadi sudah terjawab ya di sesi sebelumnya. Jadi dengan demikian pertanyaan-pertanyaan kita mungkin sudah kita cukupkan sampai di sini ya. Masih ada tapi kita akan jawab di media sosial kita. Saya boleh minta tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Namun sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari ketiga orang narasumber kita. Saya mulai dari Pak Aslan nih Pak. Transaksi non tunai, efektivitas dan transparansi. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih Bang Alia, Mbak Susan dan rekan-rekan Pradia sekalian. Perkembangan teknologi melalui alat tukar dan digunakan melalui pembayaran non tunai, saya kira ini perlu didorong
dan perlu komitmen kita bersama untuk mendukung pemerintah melalui Bank Indonesia, Bank Sentral. Sederhananya adalah untuk menjaga sistem ekonomi kita, sistem stabilitas keuangan kita. Salah satunya adalah pembayaran menggunakan non tunai. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kebijakan ini atau adanya kegiatan atau masukan lah ya, kebijakan non tunai ini, saya kira ini yang perlu kita lakukan bersama, kita dukung bersama, kemudian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin itu, terima kasih Mbak Susan. Boleh tepuk Baulia tangan dan buat sekalian. Pak Aslan. Selanjutnya Pak Iskandar, silakan. Baik, terima kasih para adik sekalian yang saya hormati. Jadi transaksi non tunai di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan efektif. Itu dimulai secara efektif berlaku sejak tahun 2018. Oleh karena itu mengajak kepada kita semua, kepada pihak BI selaku regulator, kepada perguruan tinggi, kepada masyarakat sekalian, mari kita mendukung semua transaksi non tunai, mari kita siap semua. Tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara siap berada di depan untuk itu. Walaupun saat ini transaksi non tunai untuk pegawai itu masih penerimaan Pak ya. Bila mana di depan diwajibkan, kami ini pegawai, loyalitas kita tingkat tinggi. Kenapa? Diwajibkan setiap berbelanja pegawai itu harus non tunai. Itu siapa kita juga harus siap. Misalnya mau beli sepatu juga harus non tunai, mau beli baju non tunai, pegawai siap. Dan pasti saya yakin rekan-rekan seluruh PNS maupun pegawai tidak tetap pemerintah Provinsi Kalimantan Utara itu siap. Saya kira itu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Iskandar. Pak Amran, silahkan Pak. Selalu berpikir positif, tetap kreatif dan kritis, gunakan KRIS, karena komitmen Anda untuk menggunakan KRIS merupakan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Gunakan KRIS. Terima kasih. Terima kasih Pak Amran. Jadi jangan lupakan KRIS ya. Bukan Kris Dayanti juga kan Pak? Baik, dengan demikian respons Kaltara kali ini berakhir. Terima kasih kepada semua narasumber dan juga kepada seluruh yang telah berpartisipasi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Sekali lagi juga terima kasih kepada para pendengar Pelita, Kaltara, Pesona, dan Radar Tarakan FM. Nantikan terus respons Kaltara tiap hari Rabu ya. Dan jangan lupa program radio kita juga yakni Reka Suara, Reki Hair Bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Setiap Selasa dan Kamis jam 8:30 hanya di Pelita dan Kaltara FM. Ada pulsa senilai 50.000 untuk ibal-ibal yang bisa menjawab pertanyaan di sesi kuis dalam program Reka Suara. Selain Reka Suara, kita juga punya program Harian Giga, Cerita Dara, Irianto Menjawab, Humas Goes to School, dan lain-lain. Jadi saksikan terus program tersebut untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Kalimantan Utara. Betul sekali. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.